Apa kabar semuanya? Ivan di sini dan hari ini kita akan membahas salah satu solusi CRM paling kuat yang ada di pasaran, yaitu HubSpot. Sekarang, baik kalian yang baru memulai perjalanan bisnis maupun yang sudah memiliki usaha yang berjalan, HubSpot CRM bisa memberikan keajaiban untuk efisiensi dan produktivitas kalian. Jadi hari ini kita akan membahas langkah demi langkah cara mengatur CRM agar paling efisien untuk upaya bisnis kalian. Kita akan membahas berbagai hal seperti mengatur data kontak kalian, mengelola pipeline, dan menemukan berbagai otomatisasi di sepanjang prosesnya. Jadi dengan itu mari kita mulai. Ini adalah video langkah demi langkah, jadi kalau kalian ingin mengikuti apa yang saya lakukan, cek tautan eksklusif di bawah untuk mencoba gratis platform HubSpot, sehingga akan jauh lebih mudah bagi kalian untuk mengikuti. Sekarang, setelah kalian klik tautannya, yang perlu kita lakukan adalah tekan mulai, lalu masukkan email yang ingin kita gunakan untuk mendaftar. Baiklah, dan setelah kita verifikasi akun kita, mari kita pilih kata sandi serta nama depan dan nama belakang kita. Mantap. Sekarang di sini HubSpot akan memberikan beberapa pertanyaan tentang bisnis kalian, dan sekarang kami benar-benar bisa membantu kalian mengatur platform kalian. Jadi kita akan pilih pemasaran dan periklanan. Peran kita akan menjadi pemilik, dan nama perusahaannya adalah Test Company. Selesai. Ini hanya untuk kita, dan situs web perusahaannya adalah myfirstwebsite.com. Baiklah, sekarang untuk layanan hosting data, HubSpot akan menanyakan di mana lokasi kalian, jadi jawab sesuai dengan keadaan. Dan selesai, dan akun kita sedang dibuat. Baiklah, di sini juga saat kita mulai menggunakan platform, HubSpot akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi, sehingga saat kalian menjalani proses setup, HubSpot bisa menyesuaikan properti sesuai dengan model bisnis kalian. Selesai, jadi kita akan klik pada hasilkan prospek, otomatiskan pemasaran, dan bangun halaman atau halaman website. Baiklah, kita akan sinkronkan langsung akun Google kalian, tapi tidak sekarang. Di sini Anda sudah bisa mulai tambah kontak, tapi ada cara lebih mudah lewat file CSV nanti. Jadi kita akan melakukannya nanti. Dan jika kalian punya rekan tim yang ingin ditambahkan, tambahkan saja di sini dan kalian siap mulai. Dan boom, sistem sedang menyiapkan akun kita. Sekarang, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memasukkan semua prospek dan calon pelanggan ke dalam sistem kalian. Sekarang, kita sebenarnya sudah berada di halaman ini, dan halaman ini bisa ditemukan jika kita klik pada CRM dan halaman kontak. Kita harus berada di halaman kontak karena disitulah proses impor akan dilakukan. Dan yang perlu kita lakukan untuk mengimpor prospek kita adalah menekan tombol impor di sini atau membuat kontak baru. Jadi jika kita menekan tombol impor, kita bisa mengaturnya sendiri. Dan tergantung pada platform yang Anda gunakan, bisa saja ada integrasi seperti Salesforce, di mana Anda bisa memindahkan data dengan jauh lebih mudah. Namun Anda juga bisa melakukannya melalui lembar MCSE yang menurut saya akan jauh lebih praktis untuk sebagian besar dari Anda. Jadi mari kita mulai proses impor di sini. Dan pada dasarnya yang perlu kita lakukan untuk memulai adalah memilih file CSV yang akan kita gunakan, lalu tekan berikutnya. Dan ketika saya mengatakan objek khusus, akan ada beberapa bagian berbeda yang perlu kita perhatikan. Anda bisa melihat informasi berdasarkan catatan perusahaan, catatan kontak, atau bahkan catatan transaksi. Dan semakin mahir Anda, nantinya Anda juga bisa menambahkan produk dan tiket. Namun untuk sebagian besar dari Anda, catatan perusahaan, catatan kontak, dan catatan transaksi akan menjadi yang paling relevan. Jadi mari kita pilih kontak untuk memudahkan, lalu tekan berikutnya. Sekali lagi kita perlu mengimpor file di sini, jadi saya akan langsung unduh file contoh, seret ke sini, dan boom, kita siap untuk mulai. Dengan cara itu, Anda bisa mencocokkan properti satu persatu, sehingga ketika Anda benar-benar memigrasikannya ke dalam sistem CRM di sini, prosesnya bisa jauh lebih mulus. Dan jika ada kesalahan pada file, seperti yang kita lihat pada file uji coba di sini, Anda akan melihat informasi ini di sini beserta daftar kesalahannya, dan Anda sebenarnya tidak perlu mengimpor kolom tersebut. Jadi Anda bisa langsung menghindarinya. Sekarang, setelah kalian benar-benar mengimpor kontak kalian, berikut adalah contoh kecil seperti apa tampilannya nanti. Akan ada nama depan orang tersebut, email, nomor telepon, kontak terakhir, siapa pemilik kontak, dan tanggal aktivitas terakhir. Tapi sekali lagi, semua kolom di sini bisa disesuaikan seperti semua hal lain di platform ini. Jadi ingat apa yang udah saya bahas sebelumnya, akan ada 3 cara berbeda untuk melihat sebuah data. Bisa berdasarkan data kontak, level perusahaan, atau data transaksi, deal. Dan semua data tersebut akan terdaftar di sini. Kontak, perusahaan, transaksi. Dan jika Anda memiliki tim dukungan, juga ada tiket. Dan bagian terbaiknya adalah semua data ini saling terhubung satu sama lain. Sebagai contoh, mari kita buka data Galen Robotics di sini. Dengan demikian, kita bisa melihat semua kontak yang terhubung dengan perusahaan tersebut, transaksi, tiket, tautan pembayaran, bahkan perusahaan lain atau langganan. Visibilitas total seperti ini akan sangat penting ketika kalian baru memulai bisnis atau sedang melakukan scaling, karena dengan begitu tidak ada yang terlewat dan semua informasi ada di ujung jari kita. Dan sekali lagi, semua informasi seperti nama domain, industri tempat mereka berada, tipe, kota, provinsi, kode pos, dan sebagainya, semuanya juga bisa diedit. Hal yang sama juga berlaku untuk informasi yang benar-benar bisa kalian lihat di catatan perusahaan, catatan deal, atau catatan kontak. Kalian bisa menyesuaikannya langsung di sini, di sisi kanan. Jadi kita tinggal klik saja Customize Record.
Kita akan langsung masuk ke settings. Dan jika kalian ingin menyesuaikan tampilan catatan tertentu, yang perlu kalian lakukan hanyalah memilihnya. Jadi ini bisa diterapkan pada catatan kontak, level perusahaan, catatan prospek, catatan deal, dan sebagainya. Sebagai contoh, jika saya klik pada catatan perusahaan di sini, saya bisa langsung memindahkan di mana bagian-bagian tertentu disimpan dan juga menambahkan properti khusus ke dalamnya. Dan alasan mengapa fitur itu ada sejak awal adalah karena apa yang penting bagi Anda belum tentu penting bagi orang lain. Jadi inti utamanya di sini adalah Anda benar-benar bisa mempersonalisasi dan menyesuaikan platform ini sesuai kebutuhan kalian. Dan sekali lagi, Anda bisa langsung menambahkan berbagai kartu, properti, dan hal-hal semacam itu. Anda juga bisa menghapusnya jika memang tidak membutuhkannya. Inti utamanya di sini adalah platform ini sangat fleksibel dan mudah disesuaikan. Dan di sini seperti yang bisa kalian lihat di sisi kiri, jika kalian ingin menambahkan properti juga, kalian bisa melakukannya melalui opsi pengaturan. Yang perlu kita lakukan untuk mengaksesnya adalah pergi ke pengaturan. Dengan begitu, kita bisa membuat properti yang nantinya bisa dikaitkan dengan catatan kontak, catatan perusahaan, atau catatan transaksi. Jadi misalnya, jika kita menjual properti, saya mungkin ingin mengetahui rata-rata harga rumah di sekitar sana. Jadi mari kita tambahkan properti biaya rata-rata. Dan sekali lagi, kita bisa mengaitkannya dengan catatan kontak, catatan perusahaan, atau apapun yang kalian inginkan. Biaya rata-rata properti. Ini akan berada di bawah informasi kontak. Kita juga bisa menyesuaikan kolomnya, apakah ingin berupa teks tunggal, teks kaya, angka, atau apapun sesuai kebutuhan. Kamu juga bisa memilih cara untuk memodifikasi properti tersebut, apakah melalui teks satu baris, angka, pemilih tanggal, atau apapun yang kamu inginkan. Jadi jika kita ingin membuat harga biaya rata-rata, kemungkinan besar itu akan berupa angka. Sekarang mari kita mundur selangkah untuk memahami secara pasti bagaimana cara kerja HubSpot. Jadi cara HubSpot diatur adalah dengan memiliki 6 hub yang berbeda, mulai dari marketing hingga commerce. Dan di pusatnya adalah CRM. Dan CRM itu sendiri sebenarnya secara gratis sepenuhnya. Jadi jika kamu mencari tempat untuk mengirim email, menyimpan catatan perusahaan, catatan kontak, atau bahkan transaksi kamu, semuanya bisa dilakukan di dalam platform CRM gratis ini. Namun jika kamu tertarik dengan fitur-fitur berbeda terkait pemasaran, penjualan, layanan, atau konten, kamu bisa menemukannya di berbagai hub yang tersedia dan akan ada berbagai paket yang bisa dipilih. Jadi pada dasarnya, cara kerja hub-hub tersebut adalah mereka memiliki fitur unik masing-masing dan semuanya bisa terhubung ke CRM kalian. Sebagai contoh, jika kita ingin menambahkan berbagai otomatisasi ke upaya pemasaran kalian, itu bisa dilakukan melalui Marketing Professional Enterprise. Tapi sekali lagi, ada banyak sekali paket berbeda yang mulai dari starter hingga enterprise, dan kami punya video lain di channel ini yang membahasnya secara mendalam. Inti yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa CRM sebenarnya adalah mitokondria dari sel dalam hal ini, di mana semuanya terhubung ke situ. Jadi semua informasi perusahaan, kontak, tahapan deal, semua informasi itu akan terhubung ke tempat CRM kalian. Dan jika kalian ingin menambahkan fitur lain, kalian juga bisa melakukannya. Sekarang, cara kerja tahapan deal adalah kalian bisa memiliki berbagai pipeline yang bisa kalian atur untuk bisnis kalian. Jadi misalnya, ini bisa diterapkan jika kalian menjual produk, layanan, atau di pasar yang berbeda. Secara hipotetis, jika kita menjual properti, kalian bisa memiliki pipeline yang berbeda untuk setiap negara bagian, lokasi, atau kota. Kalian paham maksudnya? Dan di dalam pipeline kalian bisa langsung membuat deal di sini di sisi kanan. Dan deal itu akan memiliki tahapan yang berbeda-beda yang terkait dengannya. Pengaturan default di sini akan berkisar dari penjadwalan janji temu saat kalian pertama kali melakukan kontak dengan prospek hingga akhirnya ke tahap closed won pada deal di mana kalian benar-benar menerima uangnya di rekening. Sekali lagi, jadi pada dasarnya saat kalian bekerja dengan sebuah peluang tertentu, kalian bisa memindahkan mereka melalui berbagai tahapan deal sampai akhirnya masuk ke tahap closed won atau closed loss di mana kalian tidak berhasil membuat deal terjadi. Dan sekali lagi, semua opsi di sini juga bisa kita modifikasi dan ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk melakukannya. Jika kita klik pada board options, lalu tekan edit stages, edit cards, atau edit board, sekali lagi, kalian bisa melakukan ini dengan berbagai cara, tapi inti yang ingin saya sampaikan adalah sistem ini sangat bisa disesuaikan, sehingga kalian benar-benar bisa membuatnya sesuai kebutuhan sendiri. Sekarang, hal yang akan sangat membantu kalian lakukan sejak awal adalah menghubungkan email kalian ke HubSpot. Alasan mengapa kalian ingin melakukan itu adalah karena HubSpot bisa melacak semua percakapan kalian pada catatan kontak, perusahaan, atau deal, sehingga semuanya bisa dilacak dalam satu tempat. Jadi jika kita kembali ke catatan perusahaan, jika kita sedang bekerja dengan perusahaan tertentu, semua aktivitas, catatan, email, dan panggilan kalian akan ada di satu tempat. Dengan begitu, jika kalian bekerja dengan orang yang berbeda di perusahaan tertentu, atau ada rekan tim yang membantu kalian dalam sebuah deal, tidak akan ada yang bingung atau tersesat dalam prosesnya. Kalian bisa langsung meninggalkan catatan, mengirim email, melakukan panggilan, atau bahkan menetapkan tugas untuk diri sendiri, semuanya dalam satu platform. Jadi, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah pergi ke opsi pengaturan di sini, klik pada umum, lalu tekan opsi email di sini. Pastikan email kalian sudah terhubung, karena dengan begitu semua informasi itu akan masuk ke HubSpot. Dan kita juga bisa melakukannya melalui panggilan atau bahkan kalender.
Jadi dengan begitu, jika kalian menggunakan layanan seperti Calendly, jika kalian mengatur kalender kalian ke HubSpot CRM, lalu kita pergi ke library dan ke meeting scheduler, semua fitur yang ada di Calendly sebenarnya bisa kita lakukan di dalam HubSpot. Jadi jika kita klik tautan ini, kita bisa memiliki waktu-waktu berbeda saat kita tersedia, dan kita bisa menyesuaikannya lalu mengirimkannya ke klien kita tergantung pada ketersediaan kita. Jadi setelah kalian benar-benar mengatur ketersediaan kalian dan menghubungkannya ke kalender kalian, semuanya akan tetap segar dan terbarui secara real time. Sehingga ketika kalian mengirimkannya ke prospek, mereka akan memesan waktu yang paling tersedia. Karena hal terburuk yang bisa terjadi adalah kalian mendapatkan jadwal ganda dan tidak ada yang suka jika itu terjadi. Sekali lagi, saat kalian mengirim email, melakukan panggilan, atau melakukan berbagai jenis pendekatan ke klien kalian, segala bentuk otomatisasi untuk proses internal maupun eksternal kalian benar-benar bisa membantu. Kalian bisa melakukannya melalui workflow atau sequence, namun fitur-fitur tersebut hanya tersedia untuk fitur profesional. Alasan perlu mengapa fitur-fitur tersebut berguna saat kalian mulai berkembang adalah, misalnya, jika kita menggunakan sequence, kita bisa memasukkan seseorang ke dalamnya, dan berdasarkan semua template serta informasi yang tersimpan di CRM kalian, kita bisa mempersonalisasi pesan yang sepenuhnya otomatis. Dengan cara itu, semua informasi tentang kontak, catatan perusahaan, atau catatan kesepakatan bisa langsung dimasukkan ke dalam template tertentu sehingga HubSpot dapat menyesuaikannya untuk kita. Dan untuk workflow, tujuannya adalah memastikan kita memiliki pemicu tertentu yang akan aktif setiap kali suatu tindakan terjadi sehingga tidak ada yang terlewatkan. Contohnya adalah mengirimkan email kepada kalian setiap kali ada kesepakatan besar yang dibuat atau bahkan memberi kalian pemberitahuan saat seseorang mengisi formulir. Itulah gambaran umum fitur workflow dan sequence. Banyak kemungkinan yang bisa dilakukan dengan fitur tersebut saat mulai penskalaan. Kami ingin tahu apa yang berhasil dan apa yang tidak bagi Anda. Dan tempat yang akan saya tuju untuk benar-benar mencari tahu hal itu adalah pergi ke tab reporting dan klik pada reports. Di fitur pelaporan, tersedia berbagai laporan guna mengukur aktivitas dan tahu apa yang berhasil atau tidak. Laporannya beragam, mulai dari email dibuka, percakapan, sampai rata-rata waktu closing sales. Kalian bahkan bisa menyesuaikannya sesuai keinginan kalian. Kustomisasi ini memang tersedia pada paket tingkat yang lebih tinggi. Namun HubSpot menawarkan banyak sekali template yang sangat bagus. Jadi jika kita klik pada tab reporting di sini, kita bisa mendapatkan berbagai laporan terkait aktivitas kontak, postingan blog, atau bahkan kontak yang sedang dibuat. Dan yang secara pribadi saya rekomendasikan adalah benar-benar masuk ke platform dan mencoba-coba, karena laporan apapun yang kalian buat kemungkinan besar akan unik untuk bisnis kalian sendiri. Jika kalian ingin melihat semuanya dalam satu tempat, kalian sebenarnya bisa pergi ke fitur dashboard di sini, dan dengan begitu, semua laporan bisa ditampilkan berdampingan. Jadi jika kalian mengelola tim, kalian bisa melihat semuanya dalam satu tempat. Dan itu dia teman-teman, cara mengatur HubSpot CRM kalian. Baik kalian baru memulai atau sudah memiliki bisnis yang berjalan, saya benar-benar berharap video ini bermanfaat untuk kalian. Di channel ini, kami membuat video tentang berbagai alat, platform, dan berbagai cara yang benar-benar bisa membantu kalian memulai dan mengembangkan bisnis kalian. Karena sekali lagi, memulai bisnis bisa terasa sangat menakutkan, dan trik-trik ini bisa sangat membantu. Semoga kalian suka video ini, silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan. Jika ingin mencoba HubSpot CRM kami, gunakan link eksklusif di bawah untuk mendukung channel ini gratis bagi Anda. Sampai jumpa lagi, salam.